Selamat malam, guys. Ya, 2 pekan terakhir ini ya, di akhir bulan Februari ini, saya sudah 2 kali membuat recap di channel STA ya teman-teman ya. Ya recap sinyal atau recap plan yang STA buat, yang di-share di Smile Trader Academy. Ya. Nah, di sini di channel ini tempat saya share, saya lagi concern buat teman-teman mengerti ya, mengerti tentang yang disebut dengan jurnal trading. Jurnal trading yang saya buat biasanya ya, tidak hanya tulisan saja, tapi gambar ya. Gambar ada level entry, ada level target. Ya teman-teman. Nah, malam ini akan saya bahas jurnal trading, apa sih jurnal trading dan fungsinya ya teman-teman. Di sini saya tuliskan ya, jurnal trading adalah dokumentasi riwayat trading yang dilakukan oleh seorang trader. Ya, Anda harus tahu bahwa jurnal adalah dokumentasi riwayat trading. Ya, dokumentasi riwayat trading. Yang dilakukan oleh seorang trader. Dari dokumentasi tersebut, seorang trader mampu melakukan analisa lebih baik karena ia memiliki rekam jejak hal-hal apa saja yang telah dilakukannya di masa lampau. Ya teman-teman, di masa lampau. Jadi di dalam jurnal itu kan pasti tertulis semua. Tertulis semua apa yang Anda lakukan, buy atau sell, ya lalu resikonya berapa, targetnya berapa, itu semua terlihat. Nah, lalu jurnal trading juga bisa membantu kita. Seorang trader misalnya mengalami kerugian dalam satu periode waktu, untuk menganalisa penyebab kerugian itu, trader tersebut bisa melihat jurnalnya. Dari goles-golesan tinta di jurnalnya, trader itu bisa mengetahui apakah ia sudah mengikuti rencana semula atau justru terjebak dalam emosi dan melenceng dari rencana semula. Ya teman-teman. Jadi plan yang sudah Anda buat itu, benarkah Anda sudah ikuti? Ya, benarkah Anda sudah ikuti? Atau justru terjebak emosi dan Anda melenceng dari rencana yang Anda buat sendiri? Ya. Berarti kalau Anda melenceng, jangan Anda lah, saya melenceng. Berarti saya nggak bisa komitmen dengan diri saya sendiri, bahwa saya akan buy atau sell di sini, di sini, di situ, di situ. Dengan target sekian, resiko sudah saya tetapkan sekian, targetnya sekian. Ya. Jadi memang cukup penting teman-teman. Di sini juga Anda akan jadi tahu, oh plan saya tuh begini, kenapa saya jadi berubah. Plan saya baik, kenapa saya jadi sell. Resiko saya sudah saya hitung 50 poin, kenapa nggak saya batasi. Malah mungkin stop loss-nya Anda turun-turunin, Anda pindah-pindahin. Tambah kacau teman-teman. Ya. Nah, terjebak dalam emosi dan melenceng dari rencana semula. Dan perencanaan itulah yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal perencanaan, ya, dimasukkan ke jurnal. Ya teman-teman. Apa yang tertulis pada jurnal akan membantu trader mengelola perjalanan trading dari awal hingga seterusnya.
Ya, karena trading itu butuh pengelolaan. Trading itu adalah bisnis, teman-teman. Ya, trading itu adalah bisnis. Trading forex yang menggunakan leverage itu bisnis, bukan investasi. Karena hasilnya bisa Anda ambil tiap hari. Tiap saat Anda profit, Anda WD, bisa. Ya, dan itu tidak butuh waktu yang lama. 1 jam Anda profit, 1 jam berikutnya Anda tarik, bisa. Anda tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Harus 1 minggu, harus 1 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, enggak. Tapi kalau investasi kita bicara itu jangka yang panjang, long term. Investasi mungkin minimal 1 tahun lah, kita sebut investasi ya. Nah, fungsinya, Anda bisa mengevaluasi teman-teman, trading Anda hasilnya bagaimana, ya. Nah, seperti contoh di sini. Minggu lalu ya, teman-teman ya. Ini semua plan minggu ini dari video weekly analysis dan dari mapping yang saya share di sini. Ya, 3 berjalan baik, 2 hit SL, 1 hit SL plus. Nah, ini Anda evaluasi. Apakah minggu ini banyak yang TP sampai target, atau minggu ini banyak yang kena SL, atau minggu ini Anda banyak yang BEP, ya teman-teman. Jadi Anda makin tahu, makin jelas. Tanpa jurnal, Anda cuma punya statement aja. Statement. Ya, statement. Anda buy dan sell berapa lot, sekian-sekian lot, profit loss-nya berapa, statement. Nah, statement tidak begitu pengaruh, tidak begitu bisa untuk mengevaluasi hasil trading. Kenapa? Ya, karena dia hanya bercerita tentang profit loss dan Anda entry di mana, SL di mana, TP di mana. Ya, seperti kalau Anda membuat jurnal pakai Excel, itu Anda nggak bisa mengevaluasi lebih dalam. Tapi jika Anda gambarkan, Anda benar-benar bisa evaluasi. Misalnya alasannya apa, ya, targetnya di mana, tren terlihat seperti apa dari gambar yang Anda buat. Ya teman-teman. Nah, lalu titik penting yang kedua, trader mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Loh, kenapa bisa punya percaya diri yang tinggi? Ya punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena terbiasa dengan trading plan yang Anda buat. Ya, dari plan-plan yang sudah Anda buat, Anda akan tahu the best entry-nya Anda itu di mana. Supply kah, demand kah, FTR kah, flag limit kah, Quasimodo kah, ya. Anda biasa mencapai target jika Anda entry di mana. Dan jika marketnya berbentuk seperti apa. Ya, dari situ kepercayaan diri Anda meningkat. Oh, jika ada setup seperti ini, mungkin resiko yang tadinya berani 1%, hanya berani 1%, Anda bisa naikkan 2%, 3%. Karena setup yang biasa berjalan baik, itu akan memberikan Anda kepercayaan diri yang lebih tinggi. Tetapi dengan resiko yang terukur juga. Ya, nggak terus risikonya ugal-ugalan. Ya, ketiga, Anda bisa menganalisa penyebab kerugian. Penyebab kerugian. Nah, saya contohkan teman-teman. Sini ya, New Zealand, Kanada, H4. Kelihatan jelas ya, NZD H4. Ya, plan pertama, sell di sini, target di sini. Plan kedua, saya akan buy di sini, target di sini. Targetnya sama-sama di sini, teman-teman. Coba kita bahas bareng-bareng nih. Nah,
At least kenapa sih kok bisa rugi? Kenapa bisa rugi? Nah, Anda lihat nih teman-teman. Di sini terlihat trend line. Cuma sayangnya di sini nggak saya pasang ya. Juga ada trend line yang sama. Nah, di sini terlihat market ini high, low, ini higher high teman-teman. Saya kasih warna merah ya. Ya teman-teman, lihat nih. Ini high, higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini trennya naik. Wah, saya sell di sini, target di sini. Ternyata market ini break ke atas karena uptrend. Ya. Jadi Anda tahu penyebab ini break apa? Ya karena uptrend. Uptrendnya semakin kuat. Ya teman-teman. Jadi plan ini gagal, hit stop loss karena apa? Saya counter. Ya, counter trend. Inilah penyebabnya. Penyebab saya salah di sini. Oke. Lalu ini dia. Di sini saya lihat ya, downtrend. Harapannya saya akan sell di sini, supply masih layak ditunggu atau demand masih layak ditunggu. Ternyata downtrendnya lebih kuat. Harusnya saya konsen sell saja tuh. Harusnya saya sell saja. Nah, kesalahan saya di sini apa? Sama. Ya. Kesalahannya penyebabnya apa? Counter trend. Nah, ya teman-teman, counter trend. Jadi saya punya gambarnya buat saya di sini. Ya sudah, jangan counter trend mulai hari ini. Mulai sekarang jangan counter trend. Cari dikit-dikit lah. Udah, jangan. Ya, sudah jangan. Oke. Jadi kita benar-benar punya pegangan. Kenapa sih saya rugi? Ya. Nah, ini berkaitan teman-teman. Nomor 3 dan nomor 4 ini berkaitan. Karena saya tahu penyebab kerugian saya jadi bisa memperbaiki trading di waktu yang akan datang. Ya, saya jadi bisa memperbaiki trading di waktu yang akan datang. Ya teman-teman. Jadi waktu yang akan datang saya akan hindari counter trend. Ya, di waktu yang akan datang saya akan menghindari counter trend. Karena histori saya setiap saya counter trend, saya selalu kena SL. Walaupun at least yang terjadi di sini 3 berjalan baik, 2 SL, 1 SL plus. Overall masih plus. Cuman kan yang menggerus, 2 SL ini menggerus plan-plan yang lain yang taking profit. Yang berhasil dapat TP ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kelima, mengetahui konfirmasi lebih jelas dari kebiasaan yang Anda lakukan. Nah, makanya saya lebih cenderung Anda membuat trading plan ya sebelumnya. Saya tunggu price masuk ke sini. Ya. Setelahnya price sudah masuk ke sini, saya sudah mulai buy. At least setelah itu market sudah sampai target. Nah, silver malah over dari target. Sebenarnya sayang ya. Sayang ya teman-teman, sudah TP duluan. Tapi no problem. At least plan kita berjalan baik dan target kita sudah masuk. Gak usah muluk-muluk, targetnya segitu aja. Ya guys.
Jadi Anda punya konfirmasi yang lebih jelas saat Anda kasih gambar. Ya, Anda bikin gambar. Itu konfirmasi Anda lebih jelas. Kenapa saya entry? Kenapa saya nggak entry? Dari kebiasaan-kebiasaan gambar yang Anda bikin. Di sini banyak banget teman-teman. Ya, before after USD JPY. Dan saya harapkan teman-teman nggak usah mencontoh dengan persis, enggak. Cuman ini masukan buat Anda. Jadi memang ini ada fungsinya. Ini ada fungsinya. Ya, ini ada fungsinya USD JPY 2 minggu lalu dapat, minggu ini juga dapat ya. Nah, Nasdaq sudah saya ada area pantau, tapi kenapa saya nggak entry? Nah, itu nanti juga bisa jadi evaluasi. Euro, baik di sini targetnya di sini, atau sell di sini targetnya keturun. Nah, baik di sini sudah sampai target. Mau sell di sini juga boleh, marketnya arahnya ke bawah. Ya teman-teman. Jadi benar-benar jurnal trading yang bisa Anda buat dengan baik. Apalagi dengan gambar-gambar seperti ini. Ini akan sangat membantu Anda untuk Anda trading. Ya, apalagi Anda jadi punya ini yang jadi panutan, jadi panutan, jadi patokan itu. Anda tahu level entry-nya di mana? Level SL-nya di mana? Level entry-nya di mana? SL-nya di mana? Jika Anda mau entry di sini, targetnya ke sini. Anda tahu nilainya ini di berapa? Ya. Secara risk reward tergambar. Ya, RR-nya berapa? Anda bisa hitung semua. Jadi buat saya cukup penting. Ya, ini AUD USD area sell. Harapannya price masuk ke area ini. Sudah mulai running. Capture teman-teman, gambar. Ya, AUD CAD sell. Harapannya max target. Ya teman-teman. Jadi Anda jadi punya alasan yang kuat untuk Anda masuk market. XAU USD ABC, harapannya market masuk ke demand dan dia naik ke atas. Dan yang terjadi, market masuk demand dan dia mulai naik, walaupun belum sampai target. Tapi Anda sudah tahu perjalanannya seperti apa dulu. Ya teman-teman, Anda jadi tahu perjalanannya harga seperti apa. Jadi not just result profit berapa sebulan, seminggu profit berapa, tapi lebih ke perjalanannya. Bagaimana Anda mendapatkan profit itu step by step. Kalau memang kita mau jadi trader yang profesional. Nggak cuma trader aja teman-teman, tapi kalau bisa profesional. Karena semua terus jadi ada journalingnya. GBP USD. Price sampai ke spike ke bawah. Ya, ini jadi ulasan kita juga. Nah, USD CAD. Harapannya price pullback dulu, area sell, supply sell, biar demand engulf dulu baru turun. Cari konfirmasi. Konfirmasi belum jelas, tapi saya tetap sell karena apa? Low, lower low. Ya, ada trend line turun. Ya teman-teman. Jadi gambarkan dengan jelas before afternya Anda. Oke. Ya teman-teman. Jadi dari sini Anda juga bisa mengukur. Dari sini pun Anda bisa mengukur. Ya, XAU ada beberapa rencana yang bisa terjadi. Kalau dia turun langsung kita beli di sini. Dia naik dulu, higher high dulu baru turun kita buy di merah.
atau kita sell di biru. Ini ada semua. Yang terjadi dia naik, high, masuk ke merah, dan dia terbang, teman-teman. Jadi rekam jejak Anda sendiri. Ya teman-teman, rekam jejak Anda sendiri. Before, uptrend, kita follow trend, tapi bahaya kita punya demand. Tunggu masuk sini dulu, ini before-nya. Harapannya harga naik ke atas. Yang terjadi price sudah masuk ya, dan price naik ke atas. Ini saya tipiskan di sini, teman-teman. Direksinya saya tipiskan. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan tentang jurnal ini bisa Anda pahami dan Anda mengerti ya teman-teman. Karena fungsinya cukup banyak, terutama jurnal yang ada gambarnya. Jangan just tulisan saja. Jangan cuma tulisan Excel saja. Tapi Anda nggak akan ngerti alasan sebenarnya dibalik entry Anda apa. Oke? Ya. Thank you sudah nonton video ini. God bless untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Ya, please like, komen di bawah. Kira-kira teman-teman mau apa lagi yang dibahas? Dan hati-hati di awal Maret untuk tradingnya ya. Rusia dan Ukraina belum terjadi kesepakatan, masih dalam waktu yang sangat tegang dan panas ini, rudal-rudal berterbangan ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu ke market. Saya pun nggak akan banyak kirim plan dulu. Masih wait and see aja. Oke? God bless untuk semuanya. Selamat malam dan terima kasih.